Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 228. Kenshin yang menulis pesan ke Kaori. Meskipun jarak antar mereka yang tak begitu jauh, yang hanya berselang satu meja, saling berhadapan pula ketika Kaori mengatakan, siapa cowok yang dimaksud itu? Kenshin pun merasa jika dirinya yang disebut. Kemudian, ia mengetik sebuah kata, ungkapan perasaan. Kenshin itu mengirim tanya lewat WhatsApp yang ada di handphonenya. Kaori, apa kamu mau jadian sama aku? Kaori pun membacanya, tersenyum-senyum melihatnya. Namun tak lama, ia segera berhenti, tak menunjukkan senyum lagi. Kaori menguasai dirinya, lalu menjadi terdiam. Kemudian ia bertanya, dengan logat bahasa yang biasa. Mimik wajahnya pun tak menunjukkan yang berlebih. Ia seakan tak mengerti tentang apa yang dimaksud Kenshin. Lalu Kaori itu bicara, bertanya, tanpa ada rasa segan. Kaori itu berucap, Kenshin jadian maksudnya apa ya ini? Kok kamu kirim seperti ini? Kaori malah memperlihatkan tulisan itu. Ia menunjukkan handphonenya. Kemudian ia berkata, apa ini salah kirimnya? Seperti foto roti yang kamu kasih tadi pagi. Atau gimana nih? Aku tak mengerti maksudnya. Waduh, Kaori rupanya jaga image nih. Atau memang dia pura-pura ingin menggoda Kenshin, atau punya tujuan yang lain. Kenshin sendiri, saat Kaori bertanya seperti itu, ia sempat kaget dibuatnya. Kaori kok tak mengerti maksudnya. Hampir saja ia merasa malu. Lalu Kenshin pun menjawabnya, oh maaf Kaori, itu tadi salah kirim. Masa aku duduk di sini mengirim pesan ke kamu, kan bicara langsung bisa, masa lewat WhatsApp gitu. Kaori, yang sebenarnya mempunyai tujuan lain, malah kini dirinya jadi tak sabar hati. Ia pun mengungkapkan, Kaori itu bicara, tapi aneh juga loh, kok ini salah kirim gitu? Kan ada namaku di sini. Kamu menyebutnya seperti ini. Kaori, apa kamu mau jadian sama aku? Kan itu jelas banget tujuannya. Terus jadian itu maksudnya apa sih Kenshin? Kaori kembali bertanya lagi. Kenshin pun menjawabnya. Ia berkata, apa kamu ngerjain aku nih? Masa hal gitu kamu nggak tahu? Katanya cewek milenial, selalu update hal terkini. Masa bahasa seperti itu kamu masih bertanya? Kaori lalu menyahut, iya beneran nih, aku nggak ngerti artinya. Tolong dong jelasin maksudnya. Jadian itu apa sih Kenshin? Aku kok penasaran gini. Kenshin, yang merasa Kaori bersikap aneh ini, yang tak mengerti hal itu, ia pun terbawa alur, mengikuti apa yang diinginkan Kaori. Hingga Kenshin itu terpaksa menjelaskan secara langsung. Lalu ia menjawab, jadian itu ya mirip kayak anak sekolah itu loh. Mirip di TV-TV, film-film remaja, yang menyangkut asmara. Kenshin pun tak ingin menjelaskan lebih lanjut. Ia segera berhenti, lalu berkata, entahlah Kaori, aku nggak ingin menyebut lagi. Kaori yang mulai tersenyum. Rupanya, dirinya sudah tak kuat menyembunyikan perasaan. Lalu ia menyahut, oh gitu ya, aku tahu maksudnya. Yang di TV-TV itu kan, yang lagi booming sekarang, kayak film drama Korea itu, yang tentang percintaan. Kaori makin tersenyum. Kemudian, ia bertanya, terus kalau jadian itu, biasanya, yang cowok ngucapin apa ya? Maksudnya, ia bicara apa gitu ke ceweknya? Mendengar pertanyaan Kaori, Kenshin yang melihat kopi, pandangannya yang dari tadi tertuju di segelas minuman, ia lantas menjawab begitu saja. Kenshin secara tak sengaja menyebut kata, I love you ya, apa mungkin itu maksudnya? Seketika mendengar hal tersebut, Kaori tersenyum-senyum lagi, lalu ia meminta kembali, coba nih diulangi lagi. Aku kurang jelas nih dengerinya. Kenshin menjawabnya, I love you Kaori, masih kurang jelas nih bicaraku ini. Kaori pun menjawab, masih nih, aku pingin denger lagi. Lalu Kenshin menyahut, kagak ah, entar malah mirip anak kecil. Kaori lantas bicara, biarin gak apa-apa gitu. Biar mirip anak kecil, kan aku suka. Lalu ia melanjutkan, jadi berarti ini, kita udah jadian ya? Kenshin menjawabnya, kan aku yang tanya itu. Kok kamu malah balik tanya? Kaori menyahutnya, iya say, maafin ya, anjrit nih. Kaori udah pakai manggil nama say. Manggilnya pun rada kaku, hingga Kenshin menegurnya, kok manggil nama itu?
Panggil namaku aja Kauri. Kauri yang lagi merona itu. Wajahnya yang nampak bahagia, lalu menjawabnya, iya, aku panggil nama kamu aja ya. Akhirnya, di tengah malam, di waktu jam 12 lebih, tak terasa, hari sudah berganti. Di waktu itu, di pagi dini hari ini, Kenshin dan Kaori sudah menyatakan diri bahwasanya mereka kini mempunyai ikatan menjadi kekasih. Sementara di saat itu, mamanya Kaori yang menunggu di rumah kemudian menelpon putrinya menanyakan kabar, kok Kaori belum pulang sampai jam segini. Kaori pun menjawabnya, iya ma, ini masih makan di warung. Bentar lagi Kaori pulang. Karena memang diketahui dirinya sedang bersama Kenshin, mamanya itu tak khawatir lagi. Lalu Kaori melanjutkan bicaranya, oh iya Kenshin, ini ada yang mau aku tunjukin ke kamu. Kaori mengambil dompetnya, lalu ia mengeluarkan sesuatu itu yang lama tersimpan bertahun-tahun ada di dalam tasnya. Kini Kaori menunjukkan ke yang punya, Kenshin, bukannya ini milik kamu ya? Kaori memperlihatkan tanda pengenal sekolah Kenshin yang sudah usang, namun terlihat dengan jelas. Kenshin pun terhenyak dibuatnya. Kartu nama siswa ini kok ada di tangan Kaori? Lalu ia bertanya, kok tanda pengenalku ini ada di kamu ya Kaori? Dari mana ya kamu dapatkan ini? Kaori pun menjelaskan, jika di waktu sekolah, di SMP dulu, kamu pernah naik angkutan yang sama dengan aku. Nah itu kartu kamu tertinggal sewaktu kamu turun. Kemudian Lala, temanku, menaruhnya di tas yang aku pakai. Hingga tak sengaja minggu kemarin, aku menemukan ini. Kenshin lalu membayangkan saat-saat dulu dirinya naik angkutan umum. Kemudian ia pun teringat. Lalu Kenshin berkata, berarti waktu itu, cewek yang sedang bercanda di angkutan itu teman kamu semua Kaori. Kok bisa kebetulan gini? Kenshin, yang melihat Kaori itu, jadi sampai berkata, Kaori, kamu masih seperti dulu. Kaori pun menyahut, maksudnya apa ya itu? Kenshin menjawab, kamu cantik Kaori. Wis, asyik, mentang-mentang udah jadian nih ya. Kenshin udah mulai berani menyanjung. Kaori pun menjawabnya, sungguhkah itu? Apa dulu kamu merhatiin aku ya? Kenshin pun tersenyum, pertanda mengiyakan. Lalu setelah makan mereka selesai, berpamitanlah keduanya pada pemilik warung itu. Angin malam semakin dingin. Inilah pertama kalinya Kenshin jalan bersama Kaori, mengukir cerita di warung nasi, menyatakan rasa dan perasaan. Kaori yang berjalan menuju tempat parkir terlihat agak menahan dingin. Sesekali tangannya didekapkan pada bajunya sendiri. Kenshin pun melihatnya. Kemudian ia berhenti. Ia melepas jaketnya. Lalu ia bilang, Kaori, kamu pakai jaketku ini ya, agar kamu nggak masuk angin. Seperti yang kemarin. Kenshin tiba-tiba dari samping memakaikan itu ke Kaori. Kaori pun terdiam, menerimanya. Lalu ia berkata, makasih ya Kenshin. Kemudian berlanjutlah mereka menuju ke tempat yang dimaksud. Waktu pun berjalan. Tak lama kemudian, sampailah Kenshin di rumah Kaori. Gerbang pun dibuka, mobil berjalan masuk ke halaman rumah Kenshin, lalu turun dari kemudi. Ia segera berpamitan ke Kaori. Kaori, aku nggak masuk ya. Langsung pulang aja, pamitin ke mama ya. Aku khawatir ganggu nih. Pasti mama udah tidur. Kaori menjawabnya, ini udah malam sekali loh Kenshin. Dini hari pula, jalanan nampak sepi. Nginap sini aja ya. Kenshin menjawab, enggak ah Kaori, aku pulang aja. Lagian nasinya ini ditunggu Iwan. Kaori menyahut, kalau gitu dianterin sopirnya ayah ya. Aku panggilin pamit Rani. Jangan-jangan Kaori, kamu itu ada-ada aja. Kaori menyela, entar di jalan kalau ada perampok gimana? Kenshin menjawab, terus apanya yang dirampok Kaori? Sepeda ini aja, udah jadul banget. Seragamku ini, nampak cleaning service. Terus perampoknya ngeliat apa ya? Udah kamu Kaori, jangan berpikir aneh-aneh gitu ya. Cepet nih kamu masuk, anginnya dingin ini. Saat itu, memang jam menunjuk, di pukul 1 dini hari. Kaori yang khawatir akan Kenshin, sampai lupa tak mengembalikan jaketnya. Kenshin pun terlihat keluar dari pintu gerbang rumahnya Kaori. Sambil menuntun motor itu, ia pun bilang, udah ya Kaori, aku pulang dulu nih. Selamat istirahat ya. Kenshin menyalakan motor itu,
Di malam yang gelap, angin yang semakin dingin, langit yang menjadi mendung, Kauri melihat Kenshin. Dengan rasa khawatir, Kenshin sendiri telah berlalu, meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.